Bab 280-24 Pedang pertempuran menusuk tubuh untuk menghalangi dewa leluhur. Fluktuasi yang mengerikan datang dari patahan luar angkasa lagi, begitu luas dan tidak dapat diprediksi sehingga jiwa setengah leluhur berdenyut-denyut. Hanya ada satu kemungkinan, dewa leluhur lain akan datang. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Pada saat ini, semua setengah leluhur sedang melihat ke langit dan menghela nafas. Kemunculan kembali dewa leluhur di dunia abadi sudah merupakan keajaiban. Itu hampir tidak dapat menghalangi dewa leluhur dari dunia lain telah tiba. Bagaimana cara menolaknya? Apakah alam abadi benar-benar akan dihancurkan? Dalam sekejap, hati semua orang menjadi sangat berat. Bintang-bintang berjatuhan. Dewa matahari suci, tiga roh suci, setan, Allah, dan setengah leluhur barat lainnya berteriak bersama. Gugus bintang penghancur dunia yang asli mengubah arahnya pada saat ini. Sebuah meteorit di luar angkasa menarik cahaya menyilaukan dan menabrak dunia keabadian. Gurun dewa kuno tidak lagi menghancurkan setengah leluhur dunia asing, tetapi meledak menuju patahan luar angkasa. Pada saat ini, gurun dewa kuno yang luas, yang kedalamannya lebih dari 200.000 mil, seperti lautan yang marah, menggulung ribuan gelombang besar. Setiap gelombang pasir setinggi puluhan ribu kaki, seperti gunung-gunung raksasa kuno yang menjulang satu demi satu. Inilah kekuatan meteor penghancur dunia. Sebelum tiba, fluktuasi besar telah menyebar, cukup untuk membunuh beberapa semi leluhur terakhir dari dunia lain. Sekarang mereka telah mengubah arah, dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk mencegah dewa leluhur dari dunia lain memasukinya dunia keabadian. Bintang-bintang sangat terang. Ketika mereka terbang ke langit di atas alam abadi, mereka menerangi seluruh benua, mengejutkan jiwa ratusan juta makhluk hingga gemetar. Ya, ini adalah pemandangan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya ada lingkaran matahari yang jatuh di langit. Bintang-bintang yang besar dan mempesona menyala dengan sinar cahaya yang tak berujung, menciptakan garis-garis api cemerlang yang bahkan lebih terik dari matahari yang sebenarnya. Benua abadi cerah, dan matahari yang sebenarnya hilang cahayanya, sepenuhnya tertekan oleh cahaya bintang yang jatuh. Pada saat ini, semua orang di benua abadi berlutut, merasa sangat ketakutan. Apakah dewa leluhur marah? Ataukah ada dewa leluhur yang melenyap? Ini adalah pemikiran menakutkan di hati semua makhluk hidup di benua panjang umur. Lusinan atau ratusan meteorit meluncur ke gurun dewa kuno, dan dewa matahari suci, setan, dan tiga roh suci berteriak serempak, mengguncang dunia. Boom, 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 cahaya yang menyilaukan menjadi satu-satunya di dunia. Ratusan bintang jatuh semuanya menabrak patahan luar angkasa. Fluktuasi besar membuat langit dan bumi gerhana, dan guntur melanda satu demi satu, seolah-olah mereka sedang menghancurkan dunia. Patahan luar angkasa telah sepenuhnya menjadi gurun yang menakutkan di mana gelombang energi mengamuk. Energi destruktif yang tak ada habisnya melonjak dan memusnahkan ruang angkasa. Hah! Erangan teredam datang dari area ekstrim. Suara itu sangat dingin, yang mengejutkan hati setengah leluhur yang hadir. Namun, fluktuasi nenek moyang dunia asing jelas jauh lebih lemah, dan kelompoknya meteorit yang bisa disebut destruktif juga tidak kuat. Ia mungkin telah membunuh dewa leluhur, tetapi secara efektif menghalangi kemajuannya. Yuan Yu berteriak, jika dia ingin memasuki dunia ini, dia harus mengumpulkan energi yang cukup untuk membuat semacam susunan teleportasi kuno. Kami akan mendorong bintang-bintang dari langit ke dalam patahan luar angkasa dan menghancurkan susunan teleportasinya. Yuan, Buddha, Zunti, Tongtian, Dewa Suci Matahari, tiga roh suci, semuanya mulai memanggil bintang-bintang.
Dengan kekuatan sihir yang besar. Kali ini, mereka tidak mengandalkan mantra, tetapi sepenuhnya menggunakan kekuatan supernatural yang besar untuk merebutnya secara paksa bintang. Seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang menarik bintang-bintang besar, jatuh menuju dunia keabadian. Bintang-bintang di langit bergetar, dunia keabadian yang luas juga bergetar. Beberapa setengah leluhur dari dunia lain yang belum mati ingin menghancurkan mereka, tetapi jumlah setengah leluhur dari benua kehidupan abadi memiliki keunggulan absolut. Martial Saint Sun Wu telah menonton dengan mata dingin ketika dia melihat mereka menginginkannya mengambil tindakan. Dia segera bergabung dengan pembunuh tertinggi, iblis surgawi agung, dan orang suci macan putih Huang dan yang lainnya mulai menyerang dan membunuh. Di patahan luar angkasa, Kaisar Xuanyuan, Lao Zi, Qi Yu, Kong Seng, Naga Tuanan Huang, Ibu Phoenix dan lainnya mulai menggunakan kekuatan sihir mereka yang besar untuk menarik bintang-bintang yang bertabrakan dari langit luar. Mereka perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak akan menabrak patahan luar angkasa, tetapi langsung menabrak gurun dewa kuno di area yang luas. Boom, boom, boom. Langit hancur dan bumi hancur, dan gurun emas mendidih. Bintang-bintang dimurnikan satu persatu dan semuanya didorong ke dalam patahan luar angkasa, menyebabkan para dewa leluhur alien yang ingin datang ke dunia abadi mengeluarkan beberapa erangan teredam. Niat membunuh yang tak ada habisnya datang dari dunia lain, sedingin dan menggigit seperti musim dingin yang parah. Namun gelombang dewa leluhur yang menghancurkan dunia surut seperti air pasang. Dewa leluhur alien untuk sementara diblokir. Sekarang semua orang menaruh harapan mereka pada klan Senong. Hanya dewa leluhur dari dunia abadi yang dapat mengalahkan dewa leluhur dari dunia lain dalam waktu sesingkat mungkin dan datang ke sini secara pribadi untuk menghentikan dewa leluhur lain dari dunia lain agar tidak menyeberang. Berapa lama jika kita tidak membunuh mereka sekarang? Teriak pemimpin Tong Tian. Setengah leluhur dari alam abadi membentuk pengepungan, menjebak setengah leluhur yang tersisa dari dunia asing. Ruang tersebut telah dipenjara, dan bahkan dengan kekuatan sihir yang besar, sulit untuk melakukan perjalanan melalui ruang tersebut. Bunuh. Dengan teriakan, segala jenis kekuatan supernatural muncul. Formasi pedang pembunuh abadi, segel Buddha, cahaya suci matahari, tangan giok asli, tubuh emas sunti, tubuh iblis setan, secara langsung memusnahkan bagian langit dan bumi itu, meninggalkan segalanya dalam kekacauan. Takut setengah leluhur dari dunia lain akan mengatur ulang tubuhnya, setengah leluhur dari dunia abadi secara langsung memanggil awan hitam kematian tak berujung dari bidang bintang luar, menutupi seluruh ruang yang hancur. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Semua orang kuat dari dunia abadi memusnahkan setengah leluhur dari dunia lain. Namun, tidak ada yang bisa santai karena mereka tahu bahwa selama dewa leluhur di patahan luar angkasa berhasil tiba, hasil yang telah mereka capai akan sia-sia belaka. Fluktuasi langit berbintang yang membuat jiwa setengah leluhur berdenyut masih terus berdatangan, yang menunjukkan bahwa pertarungan antara klan Senong dan leluhur dunia asing sangat sengit, dan mungkin sulit untuk menentukan pemenangnya, waktu yang singkat. Apakah suatu dunia akan hancur atau tidak akan segera diputuskan, dan tekanan terhadap dewa leluhur Senong sangat besar. Segel semua kesadaran spiritual semi-leluhur, teriak Martial Saint Sun Wu, sambil melihat ke arah Xiao Chen yang dilindungi oleh pohon suci berwarna-warni tidak jauh dari sana. Semi-leluhur dari dunia lain yang tubuhnya telah hancur sebelumnya segera bergegas menuju patahan luar angkasa, mencoba melarikan diri kembali ke dunia mereka sendiri. Tetapi kesadaran spiritual mereka disergap oleh Kaisar Xuanyuan, Lao Zi, Qi Yu dan lainnya,
dan kesadaran spiritual dari setengah leluhur dari dunia lain yang tubuhnya kemudian dihancurkan dijebak oleh semua orang di tempat kejadian, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Seluruh tubuh Xiao Chen diselimuti cahaya pohon suci. Pikiran spiritualnya telah menembus ke dalam pohon suci dan menemukan bahwa 7 sinar cahaya mengelilingi binatang seputih salju yang sedang tidur. Dia dengan lembut memanggil dengan pikiran spiritualnya, "Koke, bangun. Bangun cepat." Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggil, binatang seputih salju yang tertidur itu tidak menunjukkan respon. Pada saat ini, itu adalah perlombaan melawan waktu, dan tidak ada ruang untuk penundaan. Martial Saint Sun Wu menyuntikkan kekuatan suci ke dalam tubuh Xiao Chen, dan kemudian mengirim pesan kepadanya, "Coba panggil itu." Berteriak, "Dewa segar, buah ginseng yinmu. Di mana? Di mana?" Binatang kecil yang tertidur itu langsung terbangun, mengusap matanya yang besar, melihat sekeliling, dan bergumam linglung. Bahkan dalam situasi ini, Xiao Chen langsung merasa geli, dia benar-benar anak kecil yang rakus. Dengan kilatan cahaya, jiwa keke bergegas keluar dari pohon suci berwarna-warni dan muncul di samping Xiao Chen. Ia mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan bergumam tidak puas, "Mengapa kamu berbohong padaku?" Tiba-tiba, ia melihat Yuan, Tong Tian, Sun Sengshen dan lainnya di langit. Ia segera melebarkan matanya dan berteriak dengan marah, "Orang jahat, sekelompok orang jahat." Meskipun penampilan setengah leluhur berubah drastis, perasaan spiritual binatang kecil itu sangat tajam. Dia mengenali mereka dan hendak bergegas maju dengan marah, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. "Keke, jangan main-main. Aku butuh bantuanmu sekarang." Xiao Chen menyatakan keseriusan masalah ini dengan kata-kata yang paling ringkas. "Tapi, aku benci mereka." Binatang kecil seputih salju itu menunjuk ke arah setengah leluhur di udara dengan tatapan sedih, matanya penuh kabut dan kengganan. "Tapi aku benar-benar membutuhkanmu sekarang." Keke mengangguk dengan enggan, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan dan sedih, "Oke." Binatang kecil itu membuka surga yang hilang, dan sebuah ruang megah muncul di sekitarnya. Di dalamnya ada bunga-bunga aneh mekar penuh, rerumputan yau menghiasi tanah, sungai jernih mengalir perlahan, dan wangi bunga berhembus ke arah Anda, seindah gulungan gambar. Banyak setengah leluhur turun, dan Sun Wu mengirim pesan ke Keke, mengatakan, "Sebentar lagi, kami akan membawa kesadaran spiritual dari setengah leluhur ke surga yang hilang. Jika Anda melakukan ini, Anda perlahan bisa menyempurnakannya." Mata makhluk kecil itu tiba-tiba berbinar. Ia berdiri, menatap ke arah Martial Saint, dan kemudian melihat ke setengah leluhur di sekitarnya. Ia berpikir dengan hati-hati. Jika ia bisa menangkap setengah leluhur ini di masa depan, itu akan menghukum mereka semua. Ini adalah manifestasi dari nama belakang anaknya. Apakah Keke dalam bahaya? Xiao Chen bertanya, inilah yang paling dia khawatirkan. Tidak, jika itu bisa memurnikan sisa roh dari setengah leluhur itu, mungkin akan ada peluang besar. Wu Sheng menghela nafas, Paradise Lost. Sebuah eksistensi yang menentang surga. Setengah leluhur mengusir roh yang tersisa ke surga yang hilang, dan akhirnya Keke dengan cepat menutup ruang itu. Sekarang waktu lebih tinggi dari kehidupan, setengah leluhur kemudian menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk menghancurkan ruang. Hampir seketika, semua orang tiba di patahan luar angkasa yang jaraknya ratusan mil, dan bergabung dengan Kaisar Xuanyuan, Laozi, Qiyu, dan lainnya. Xiao Chen tidak punya waktu untuk menyaksikan Kaisar Agung yang legendaris, Ibu Phoenix dan lainnya, karena pada saat Keke menyingkirkan roh setengah leluhur yang tersisa, gelombang enek besar datang dari kesalahan luar angkasa lagi,
dan mereka harus mundur. Kita tidak bisa menghentikan kedatangan dewa leluhur dari dunia lain. Mungkin tidak ada gunanya kita memanggil bintang-bintang dari langit untuk jatuh. Semua setengah leluhur terlihat sangat jelek. Apakah dewa leluhur Senong belum berada di atas angin? Petik 2. Pada saat ini, kupu-kupu yang menghilang menembus kehampaan dan muncul. Zhuangzi berkata dengan cemas, tidak, meskipun nenek moyang klan Senong memegang belati batu, dia tetap berada dalam posisi yang dirugikan. Dia tidak memiliki tubuh nyata dan tidak bisa gunakan kekuatan yang kamu miliki di puncakmu. Ini bukan kabar baik, dan semua setengah leluhur merasa sangat berat. Dewa leluhur alien sudah sulit untuk dilawan, dan dewa leluhur alien lainnya akan datang. Apakah dunia keabadian benar-benar akan dihancurkan? Ayo pergi membantu dewa leluhur Senong. Sun Wu berteriak, mungkin kita akan musnah dalam sekejap, tapi kita harus pergi. Kita bisa berbagi tekanan sebanyak yang kita bisa untuk diambil oleh dewa leluhur. Selangkah ke depan, meski kabut menghalanginya. Tubuhnya, namun aura keagungannya, menunjukkan semangat seorang kaisar agung. Dia berkata, tinggalkan separuh dari kami dan lakukan yang terbaik untuk mempertahankan ruang patahan. Sisanya akan pergi ke bintang untuk membantu dewa leluhur Senong. Untuk menyinari cahaya. Dalam sekejap, Kaisar Xuanyuan, Wu Sheng, Lao Zi, dan Zhuang Zhou adalah orang pertama yang bergegas menuju langit, diikuti oleh Buddha, Ibu Phoenix, Kong Sheng dan lainnya. Tong Tian, Yuan Yuan, Dewa Suci Matahari, Tiga Roh Suci, Zunti, Naga Tuanan Huang, Kaisar Suci Macan Putih, Setan Langit Agung dan lainnya tinggal di sini untuk melawan kedatangan dewa leluhur dari dunia lain. Gelombang, boom, yang menakutkan muncul, dan dewa leluhur alien sepertinya siap untuk melintasi perbatasan lagi. Awalnya aku ingin memikat setengah leluhur dari luar angkasa yang mengancam dunia abadiku, tapi tanpa diduga aku menarik leluhur dari dunia lain. Ini adalah sebuah kegagalan. Naga tua dari hutan belantara selatan menghela nafas. Cahaya ganas melintas di mata Tong Tian, dan dia menatap Xiao Chen dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang hanya ada satu cara. Mata semua orang menatap Xiao Chen, seperti pisau es dingin, membuat Xiao Chen merasakan seluruh tubuhnya sangat dingin. Pada saat yang sama, pemimpin kultus Tong Tian mengambil tindakan. Kecepatannya melampaui imajinasi. Hei, orang jahat Tong Tian, lepaskan Xiao Chen. Pedang perang 24 yang dikombinasikan dengan monumen langit dapat menyegel surga yang hilang dan gua iblis kuno di bawah. Jelas itu cukup untuk menutup kesalahan luar angkasa ini dalam waktu singkat, emosi apapun. Dewa Matahari Suci, Tiga Roh Suci, Zunti, Naga Tua Hutan Belantara Selatan, Kaisar Suci Macan Putih, Iblis Surgawi Agung, Del, semuanya mengangguk setuju. Xiao Chen merasa seluruh tubuhnya dingin dan berkata, oke, karena kita membutuhkan 24 pedang perang, aku memiliki 16 pedang di tubuhku dan akan memberikannya kepadamu untuk menutup ruang kesalahan. Tidak menanggapinya, pemimpin kultus Tong Tian sangat dingin dan berkata, tidak perlu, batu bulat dan aneh, harta leluhur yang saya dapatkan dari istana surgawi Yachao, juga ada di tubuh Anda. Sekarang sulit untuk mendeteksinya dengan kewaskitaan saya. Di sana adalah sesuatu yang aneh di tubuhmu. Itu benar, bersamamu dengan 24 pedang perang yang terkondensasi di tubuhnya, dan harta dewa leluhur, saya pikir itu akan cukup untuk menutup kesalahan luar angkasa selama beberapa dekade. Petik 2. Itu harus disegel dengan hati-hati, meskipun tidak ada yang tahu cara menggunakan pedang perang 24, tetapi jika diambil oleh dewa leluhur dari dunia lain akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan, kata Zunti Daoren.
Tidak masalah, kamu tidak perlu khawatir selama beberapa dekade. Binatang kecil seputih salju itu menjadi cemas setelah mendengar ini, dan mengeluarkan suara kekanak-kanakan dengan fluktuasi mental, orang jahat, kalian semua adalah orang jahat, saya tidak mengizinkannya. Saya tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Petik 2. Binatang kecil seputih salju itu telah membuka surga yang hilang dengan waspada dan bergegas menuju pemimpin kultus Tongtian. Dengan kilatan cahaya, pemimpin kultus Tongtian menghilang dari tempatnya, dan Keke melompat ke udara. Selama mereka tidak memasuki surga yang hilang, kekuatan sihir setengah leluhur tidak dapat ditebak, dan kecepatan Keke tidak dapat mengejar sama sekali. Tentu saja, selama binatang kecil itu bersembunyi di surga yang hilang, bahkan seseorang yang sekuat leluhur setengah bela diri pun tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Lepaskan dia. Suara lembut Keke terdengar memohon. Tidak ada waktu. Tunjukkan pedang yang kamu dapatkan nanti. Dentang. 8 pedang muncul. Ini dikumpulkan oleh murid-murid setengah leluhur dan kemudian diabadikan dalam kelahiran kembali. Puff! Master kultus Tongtian adalah orang pertama yang bergerak. Pedang perang menembus dada Xiao Chen, dan darah menyembur keluar. Puff! Yuan melakukan gerakan keduanya, pedang perang menembus perut Xiao Chen dan darah muncrat. Kemudian Yuan, Dewa Suci Matahari, dan Zunti mengambil tindakan satu demi satu, menusuk tubuh Xiao Chen dengan pedang pertempuran. Datian Mozi adalah orang terakhir yang mengambil tindakan. Darah mewarnai pasir emas menjadi merah, seluruh tubuh Xiao Chen berlumuran darah merah cerah, dan darah mengalir dari 8 lubang darah. Hei, tidak, aku mohon, lepaskan dia. Teriakan kekanak-kanakan dari binatang kecil seputih salju itu keluar jejak setengah leluhur sama sekali. Iya, aku bersedia menukar Paradise Lost denganmu. Petik 2. Keke, tolong cepat pergi. Kamu tidak bisa menyelamatkanku, dan aku tidak membenci mereka. Aku tidak membutuhkan penyelamatanmu. Bahkan jika dunia benar-benar hancur dan surga hilang, kamu akan aman dan sehat. Tidak akan. Putri salju kecil binatang itu bergegas maju dengan cemas. Pada saat ini, semua setengah leluhur mengambil tindakan bersama, mendorong Xiao Chen, yang telah tertusuk pedang perang, ke ruang patahan. Pada saat yang sama, mereka berteriak, tekan segelnya. Melonjak ke langit dari tubuh Xiao Chen, dan kemudian itu berubah menjadi cahaya tak berujung dan menenggelamkan patahan luar angkasa. Semua setengah leluhur mengambil tindakan pada saat yang sama, menyegel kesalahan luar angkasa dengan 24 pedang pertempuran. Tubuh Xiao Chen mulai membatu dari dalam keluar, dan kemudian dengan cepat membesar. Akhirnya, patung batu seperti raksasa yang memegang langit menghalangi ruang patahan, dan 8 pedang perang besar menembus patung batu setinggi gunung. Aku tidak menyangka, kesalahan luar angkasa tersegel dengan begitu mulus. Menurutku itu bisa disegel selama 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Kaisar Suci Macan Putih menghela nafas. Ada sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan dia adalah pilihan sempurna untuk memadatkan pedang perang 24, kata Yuan acuh tak acuh. Pemimpin Tongtian terbang mengitari patung batu besar itu dan berkata, 1 minuman dan 1 kecupan, itu sudah ditentukan oleh takdir. Kamu membunuh semua setengah leluhur, dan sekarang kamu terbunuh, dan kesalahan luar angkasa disegel, yang baru saja mengakhiri periode sebab dan akibat. Jika kamu selamat, kamu, Xiao Chen, adalah kontributor besar dalam krisis ini. Pendeta Tao Zunti terbang mengelilingi patung batu besar seperti gunung ajaib kuno dengan 7 pohon harta karun, dan berkata,
tapi tidak ada yang ditakdirkan untuk mengetahui pencapaianmu. Jaga saja kesalahan luar angkasa secara diam-diam. Iya. Binatang kecil seputih salju, dengan pohon suci berwarna-warni di kepalanya, melancarkan serangan gila ke semua orang, mencoba untuk melakukannya, menyeret semua orang ke surga yang hilang. Namun, ia tidak bisa melaju lebih cepat dari leluhur setengah bela diri, dan ia tidak dapat melakukan apapun kepada semua orang. Mata Kaisar Suci Harimau Putih bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata, apakah Anda ingin menemukan cara untuk menyelesaikannya? Rekan Tao, Anda terobsesi dengan hal itu, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dewa leluhur dalam hal ini hidup. Kata Tao Zunti. Kaisar Suci Macan Putih mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, bisakah kamu menjadi dewa leluhur? Meskipun beberapa orang menunjukkan niat membunuh mereka, pada akhirnya mereka semua bergegas menuju bintang klan Senong Menang. Iya, aku tidak menginginkan ini. Jauh di dalam gurun dewa kuno yang sunyi, binatang kecil seputih salju itu menangis sendirian, berbaring di atas patung batu besar, tampak sangat sedih. Pada akhirnya, dewa leluhur Senong menang, dan krisis kehancuran dunia abadi yang akan segera terjadi teratasi. Semua makhluk hidup di benua abadi berterima kasih atas kebaikan dewa leluhur, dan semua memuja tubuh emas Senong. Tentu saja, setengah leluhur yang berkontribusi dalam perang semuanya terkenal di alam abadi, dan semuanya diabadikan di kuil. Terutama para setengah leluhur yang meninggal dan kembali bahkan lebih dipercaya oleh semua orang, karena para murid dan murid mereka semua melafalkan pahala mereka. Para leluhur kembali untuk melawan leluhur dari dunia lain. Ukur prestasi. Tidak ada yang tahu bahwa setengah leluhur memasuki permainan secara pasif dan memasuki permainan yang gagal. Xiao Chen ditakdirkan untuk tidak diketahui dunia. Dia dan 24 pedang perang menyegel kesalahan luar angkasa, tapi dia ditakdirkan untuk tetap tidak dikenal, berdiri sendirian di tengah angin dan hujan. Jika ada yang benar-benar memikirkan nama Xiao Chen, mereka hanya akan memikirkan perbuatan jahatnya membunuh setengah leluhur. Bab 281 kembali ke dunia manusia. Waktu berlalu, setengah tahun telah berlalu. Gurun emas itu sunyi dan sepi. Perang para dewa leluhur telah lama berakhir. Semua orang telah pergi. Gurun itu kosong dan tak bernyawa, tanpa tanaman hijau. Dalam kesalahan luar angkasa Zengjin, awan hitam menyelimuti, patung batu besar berdiri sendirian di bawah awan timah, setinggi gunung ajaib kuno, menghadap ke arah benua kehidupan abadi, seolah melihat dari kejauhan, seolah merindukan. Setengah tahun kemudian, akhirnya sekali lagi angin bertiup kencang, dan gurun yang mati akhirnya memiliki jejak vitalitas. Angin kencang membelah gurun emas, dan langit dipenuhi debu dan pasir, yang tertutupi kabut kuning. Bahkan patung batu besar pun terendam. Pasir kuning menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Di tengah suara angin, seekor binatang kecil seputih salju merintih dan menangis tertiup angin. Ia telah menjaga patung batu besar yang menjulang ke langit ini selama setengah tahun. 8 pedang perang besar menembus patung batu besar itu, seolah-olah memakukannya di sana. Bagian bawah tubuh menghalangi patahan luar angkasa, dan bagian atas tubuh berdiri diam. Ekspresi patung batu itu persis sama dengan ekspresi Xiao Chen ketika dia akhirnya ditekan. Ekspresinya tampak penuh dengan sedikit penyesalan, lihat Pulau Naga, dan lihat dunia manusia. Aku ingin kembali ke Pulau Naga, dan tidak pernah keluar lagi. Angin kencang bertiup, dan sesosok tubuh muncul diam-diam di patung batu besar itu. Iblis. Binatang kecil itu sepertinya merasakan sesuatu dan terbangun dari keadaan setengah komanya.
Orang yang datang tidak lain adalah Ciyu. Dia menghela nafas dan berkata, ikutlah denganku. Petik 2. Tidak akan. Lalu, dengan nada memohon, binatang kecil itu berkata, tolong selamatkan dia, aku akan melakukannya. Aku bisa memberimu surga yang hilang. Itu ditusuk dan disegel oleh 24 pedang pertempuran, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasinya. Satu-satunya kesalahan adalah aku tidak ada di sana hari itu dari klan Senong, tetapi mereka hampir musnah di medan perang. Klan Senong hampir musnah. Kami menang dengan bantuan kematian kami, tetapi semua setengah leluhur yang pergi layu kekuatan sihir yang besar untuk menyelamatkan saya, Wu Sheng, Lao Zi, Kaisar Xuanyuan, Buddha, dan Zhuang Zhou pada akhirnya. Beberapa setengah leluhur dimusnahkan sepenuhnya. Petik 2. Itu adalah pertempuran brutal. Bahkan setengah leluhur pun sepenuhnya musnah menghadap dewa nenek moyang. Aku benar-benar hanya ingin dia hidup. Aku tidak punya persyaratan lain. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini. Aku tidak akan pergi, dunia ini penuh dengan orang jahat, dan orang-orang itu selalu ingin membunuh aku dan Xiao Chen. Itu karena beberapa orang takut padamu. Kenapa kamu takut padaku? Aku tidak pernah menyakiti mereka. Karena mereka takut padamu di masa depan dan merasa bahwa kamu tidak seharusnya berada di dunia ini. Petik 2. Aku akan kembali ke Pulau Naga. Ayah dan ibuku sudah tiada, dan Xiao Chen sudah meninggal. Aku tidak akan pernah keluar lagi, menangis sedih, seperti anak kecil yang terluka, dan akhirnya pingsan. Iblis menembakkan cahaya hitam ke patung batu itu, lalu membawa dan naik ke langit, bergumam pada dirinya sendiri, Pulau Naga, mungkin kamu sebaiknya tidak keluar dari sana. Ini mungkin keinginan orang tuamu. Karena kamu bukan milik dunia ini. Angin kencang berhenti, dan gurun kembali tenang. Hingga sebulan kemudian, sosok agung turun dari langit bersama dua lolita kecil, memberi tempat itu sedikit kehidupan. Kaisar Xuanyuan tertutup awan dan kabut, berdiri di sana tak bergerak, sementara Linglong dan Tutu, dua lolita kecil berwarna merah muda, menghela nafas. Aku akhirnya menemukan Bella. Lang yang menarik dan tampan, dan dia ketakutan seperti ini. Ayah, tolong bantu aku, hidupkan dia kembali. Benar, ayah tampan adalah yang terbaik, cepat selamatkan dia. Petik 2. Tubuh tinggi Kaisar Xuanyuan tampak sangat megah di awan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, dia menembakkan cahaya kuning ke arah patung batu besar dan menatap kedua gadis kecil itu. Tapi tidak menghilang. Sebulan kemudian, Sang Buddha muncul dan berdiri di atas patung batu. Dia sangat tenang dan damai dan berkata, saya satu-satunya di surga dan di bawah dunia. Kata, aku, akulah satu-satunya, secara alami tidak mengacu pada ego saya sendiri, tetapi pada kehebatan semua makhluk hidup saya. Setelah semua orang terbangun, mereka dapat menyingkirkan segala macam keinginan material, kebingungan dan ilusi. Itulah cara Sang Buddha. Pada saat itu, hanya aku yang satu-satunya. Seberkas cahaya Buddha keluar dari sela alisnya dan mengenai patung batu itu, dan Sang Buddha hancur berkeping-keping dan terbang menjauh. Sebulan kemudian, Sun Wu dan Zhuang Zhou muncul pada saat yang sama. Keduanya mengatakan sesuatu, tetapi semuanya menghilang di awan timah dan tidak terpancar. Akhirnya, mereka masing-masing menyalakan seberkas cahaya dan terbang menjauh. Saya adalah orang terakhir yang muncul di patung batu itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyalakan cahaya terang dan menghilang begitu saja. Waktu berlalu, dan 1 tahun penuh berlalu.
Patung besar itu masih berdiri sendiri. Namun, selama tahun ini, dahi patung batu itu perlahan retak, dan muncul celah samar hingga 3 bulan kemudian, dengan suara pecah, dahi patung batu yang menjulang tinggi itu hancur menjadi sebuah gua besar. Manusia berdaging dan berdarah keluar dari sana, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya perunggu, dan tubuhnya sekokoh kuningan. Tombak surgawi dengan cahaya keemasan ada di tangan kanannya, tetapi pada saat ini, bilah tombak itu agak melengkung dan bahkan retak. Segel besi hitam muncul di tangan kirinya. Segel besi itu telah berubah bentuk dan bentuk aslinya tidak lagi terlihat. Tongtian, Yuan-Yuan, Zunti, Matahari, Kucing Tua Putih, Loah Tua Hutan Belantara Selatan. Saya menyapa generasi ke-18 nenek moyang Anda. Tombak Dewa Emas mengeluarkan suara keras, mengguncang gurun Dewa Kuno. Apa-apaan ini? Aku tanda pagar Akeong. Tanda pagar persen tanda pagar. Wu Tiyin juga mengumpat dengan marah. Kedua senjata pembunuh itu hampir tidak berguna, tombak dewa dan segel besinya retak dan sepertinya bisa hancur kapan saja. Sebaliknya, tubuh Xiao Chen masih utuh dan tidak mengalami kerusakan apapun. Apakah aku masih aku? Xiao Chen menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia melihat kembali ke patung batu besar yang menjulang ke langit, dan kemudian melihat tubuh telanjangnya. Apa-apaan ini? Kenapa bukan kamu? Jalani hidup yang baik untukku mulai sekarang. Sekarang aku terhubung dengan hidupmu. Jika ada yang tidak beres denganmu, kita juga akan mendapat masalah. Manusia batu yang lumpuh sialan, apa sebenarnya itu? Kami berbagi hidup denganmu, aku Akeong tanda pagar, teriak kedua senjata pembunuh itu. Retak, klik, klik, lubang besar di dahi patung batu besar di belakangnya perlahan sembuh, dan akhirnya menjadi mulus seperti semula, seolah tidak pernah pecah sama sekali. Tombak Dewa Emas dan segel besi hitam sudah compang camping, dan sedikit cahaya muncul untuk melindungi Xiao Chen. Namun, mereka menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan lampu berkedip-kedip, dan sepertinya benar-benar hancur waktu. Dengan ditekannya kesalahan luar angkasa, gurun Dewa Kuno tampak tidak terlalu menakutkan. Di bawah perlindungan dua senjata pembunuh, Xiao Chen mengerahkan kekuatan magis dunia 8 fase dan mampu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak sekuat saat dia melakukannya, masuk. Saat ini, benua panjang umur sedang mengalami kekacauan. Dewa leluhur klan Senong muncul kembali di dunia, membuka istana Senong, membagikan harta karun, dan kemudian bergegas ke langit berbintang yang tak terbatas. Ketika dia pergi, dia menyebarkan berita tersebut ke benua abadi dan meminta setiap sekte untuk memilih murid yang paling menonjol, yang akan sangat berguna ketika dia kembali. Dewa leluhur tidak banyak bicara, namun kabar yang disampaikan melalui mulut setengah leluhur membuat seluruh benua abadi mendidih. Dewa leluhur sangat bermanfaat selama ribuan generasi. Untuk tujuan ini, benua panjang umur mengadakan konferensi besar para pembudidaya. Sekte Chan Asli, Sekte Tongtian Jie, Buddha-Buddha, Sekte Matahari-Matahari Suci, hampir semua murid luar biasa dari setengah leluhur mendaftar. Ini adalah peristiwa akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski hanya milik murid-murid berprestasi dari generasi muda, namun juga menarik perhatian generasi tua. Tapi ada satu hal yang aneh, tak satu pun dari setengah leluhur muncul. Mereka sepertinya menghilang pada saat yang sama. Ketika Xiao Chen terbang ke tepi gurun Dewa Kuno, dia terkejut menemukan fakta yang tidak dapat dia percayai. Ya, celah ruang yang besar muncul di antara gurun yang luas dan benua abadi. Gelap dan gelap tanpa cahaya apapun. Hanya sebagian kecil dari gurun yang terhubung ke benua abadi,
dan kedua daratan tersebut tampaknya akan terputus sepenuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Xiao Chen sangat terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju area yang hanya terhubung pada satu titik. Namun, terdengar suara gemuruh yang keras, dan petir berdarah yang tak berujung menyambar, menjatuhkannya terbalik. Kedua senjata di tangannya berbunyi klik, dan beberapa retakan muncul. Mengapa ini terjadi? Apakah aku terputus di sini? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di seberang benua panjang umur, di area yang hanya sedikit terhubung dengan gurun dewa kuno, sesosok tubuh anggun terbang, melambaikan tangan gioknya dengan penuh semangat, dan berteriak dengan keras, "Paman!" Itu tadi senyuman gadis halus itu seperti bunga musim semi yang bermekaran. Selain kecantikannya, dia lebih cerah dan hangat. Dia seringan perih dan terbang ke tepi kegembiraan. Dia mengerutkan kening. Sambil mengerutkan hidung imutnya, dia berkata, "Paman, kamu benar-benar dapat menimbulkan masalah. Qingqing, kenapa kamu ada di sini? Saya tidak sengaja mendapat berita dan sudah berada di sini selama hampir setahun." Namun, Xiao Chen dengan tajam melihat bekas darah mengalir di antara jari-jarinya. "Apakah kamu terluka?" "Tidak apa-apa, ini hanya luka ringan. Saya merasa lega mengetahui bahwa paman yang menyebabkan masalah itu selamat dan sehat." Qingqing terkekeh acuh tak acuh, berkata, "Paman, bukankah kamu akan menimbulkan masalah lagi kali ini? Aku akan menjadi penolongmu kali ini." Xiao Chen merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya dan menggelengkan kepalanya. "Aku berpikir untuk kembali dan menyebabkan masalah, tapi, sepertinya aku tidak bisa melakukannya." Petik 2. Hehe, aku benar-benar ingin menimbulkan masalah. Pada titik ini, Qingqing juga mengerutkan kening dan berkata, "Oh, Paman, kamu mungkin tidak akan pernah kembali." Pada saat ini, kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba muncul dari celah besar di ruang gelap. Dan kemudian retakan besar itu tiba-tiba tampak seperti mata laut yang menakutkan, dengan liar melahap segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Chen hanya mendengar teriakan yang jelas dan samar-samar melihat sosok anggun itu bergoyang. Kemudian dia merasakan dirinya berputar dan dengan cepat bergegas ke pusaran luar angkasa yang menakutkan. Tidak tahu berapa lama, Xiao Chen bangun dan mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pemandangan menakjubkan muncul di bidang penglihatannya. Seekor naga kuning besar berlari kencang dan mengaum di depannya. Sungai Kuning, dia benar-benar melihat Sungai Kuning besar. Dan di kejauhan ada negeri yang familiar. Itu, dunia manusia, dia kembali ke dunia manusia. Bab 282 melewati air. Naga yang marah berlari kencang, membanjiri gunung dan lautan, mendorong puncak dan memecahkan urat nadi, dan mengaum di langit. Gelombang air Sungai Kuning menghancurkan kekeringan dan pembusukan, melompat ribuan mil dan menggulung ombak kuning, mengaum dan mengguncang bumi. Sungai Kuning dulunya adalah air kuning bergelombang yang familiar, seekor naga raksasa yang mengalir ke laut. Berapa kali aku memimpikannya Sungai Kuning, dan berapa kali aku bermimpi untuk kembali ke kampung halamanku. Xiao Chen berdiri di tepi Sungai Kuning, dengan rambut hitam berkibar menutupi pipinya yang tegas, dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Air Sungai Kuning yang berguncang menggulung ribuan gelombang besar, dan naga raksasa itu meraung, berkibar ribuan mil, bergegas ke kejauhan. Melihat jauh ke kejauhan, tanah yang sangat familiar itu penuh dengan atmosfer yang memabukkan, seolah-olah ada kekuatan sihir yang memanggil Xiao Chen. Dia membubung ke langit dan terbang dengan cepat tinggi di langit hanya dengan satu tujuan, yaitu air Sungai Kuning. Sebuah desa kecil di pesisir pantai. Saat dia semakin dekat,
dia benar-benar melihat pegunungan dan jurang yang familiar. Ini bukanlah mimpi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kembali seperti ini. Saya telah bekerja keras siang dan malam hanya untuk kembali ke dunia. Berapa kali saya merindukannya dalam mimpi saya dan berapa kali saya terbangun dalam kekecewaan pikir. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku akhirnya dikalahkan. Sebuah mata laut luar angkasa menelannya kembali. Seperti sebuah pertemuan, senyum masam dan ketidakberdayaan, namun yang lebih penting, kegembiraan, tangan takdir yang begitu tak terduga, justru membawanya mewujudkan mimpinya. Lebih dekat lagi, terbang sepanjang Sungai Kuning, dia akhirnya sampai di kampung halaman yang dikenalnya. Melihat daratan dari kejauhan, hati Xiao Chen dipenuhi naik turun, dan matanya kabur, tetapi tidak ada air mata menetes. Dia berteriak, tapi tenggorokannya seperti tersumbat. Aku ingin bicara, tapi aku tidak bisa berkata-kata. Mendarat di tepi Sungai Kuning, Xiao Chen berjalan maju selangkah demi selangkah, menyusuri jalan loes menuju desa kecil beberapa mil jauhnya. Di samping jalan loes, batu biru besar itu membawa banyak kenangan masa kecil. Ia pernah mendaki dan menuruninya bersama teman-teman masa kecilnya. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak di desa setelah makan, menangkap ikan dan berenang. Sebelumnya, mereka semua berkumpul di sini. Di pinggir jalan loes juga terdapat pohon-pohon kuno yang ditanam oleh generasi kakek dari kakeknya. Kini pohon-pohon itu saling berjalin, tinggi dan kuat, seperti naga bertanduk, dengan dahan-dahan tua yang menumbuhkan daun-daun baru. Udara dipenuhi aroma tanah, bercampur dengan aroma rumput, dan musim semi penuh harapan. Xiao Chen menyukai musim ini. Dulu seperti ini, dan sekarang masih seperti ini perasaan harapan. Disinilah kami, akhirnya sampai di pintu masuk desa. Deretan pohon willow beterbangan di depan kami, seperti kepingan salju yang menari. Rerumputan kuning kehijauan, pohon willow lembut dengan catkins terbang, hijau segar di ladang, semuanya penuh dengan suasana pedesaan, semuanya begitu familiar, semuanya begitu baik. Deretan rumah sederhana tersembunyi di balik pohon willow yang menangis, dan mata Xiao Chen berangsur-angsur kabur. Di pintu masuk desa, sepasang lelaki tua berambut abu-abu sedang berjalan menuju satu sama lain, saling mendukung, dan memandang ke ujung jalan loes. Xiao Chen tiba-tiba merasakan sakit yang menyayat hati. Berapa kali dia memimpikannya pemandangan seperti itu di dunia abadi. Orang tuanya yang berambut putih berdiri dengan sedih di pintu masuk desa sedikit harapan dan memandang desa di depan desa. Itu adalah jalan tanah, menantikan kembalinya. Pengembara yang telah pergi selama beberapa tahun. Setiap kali dia memimpikannya pemandangan seperti itu, Xiao Chen akan terbangun dari mimpinya, dan setiap kali dia merasa basah di sudut matanya. Xiao Chen bergegas maju dengan cepat, dan kepulan asap dan debu beterbangan dari jalan loes. Chen Zi, sebuah suara tua datang dari depan, nadanya penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Xiao Chen segera berhenti. Itu bukan orang tuanya. Sepertinya ada yang tidak beres di desa. Saat itu hampir tengah hari, tapi sunyi, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Ia menyeka air mata yang mengaburkan matanya dan memandang ke depan. Sepasang lelaki tua berambut abu-abu itu ternyata adalah paman dan bibinya, paman dan bibi ayahnya. Paman, Chen Zi, benarkah kamu? Kedua lelaki tua itu terhuyung, rambut mereka seputih salju, maju beberapa langkah dan meraih lengan Xiao Chen. Ini aku kembali. Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, mendukung kedua orang tua itu, dan berkata, apa yang terjadi di desa, orang tuaku, mereka.
tahun, kulitnya keriput seperti kulit jeruk kering, dan tubuhnya sekurus tulang. Mereka meraba-raba pipi Xiao Chen dengan gemetar, meremas telapak tangan Xiao Chen dengan kuat, dan berkata, "Ini Chen Xi. Ini benar-benar Chen Xi. Senang sekali bisa kembali, senang sekali bisa kembali." Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, 8 tahun, 8 tahun penuh. Ya, sudah 8 tahun sejak Xiao Chen meninggalkan dunia manusia, dan terjebak di Pulau Naga selama setahun penuh. Bertahun-tahun yang lalu, dia menghabiskan 3 tahun bercocok tanam di tanah suci suku barbar dan hutan, dan menghabiskan 4 tahun di gurun dewa kuno. Lebih dari 8 tahun telah berlalu tua ketika dia meninggalkan dunia manusia, dan dia sudah berumur 28 tahun ketika dia kembali. Anakku, orang tuamu sangat tertekan selama ini. Mereka menantikan satu sama lain setiap tahun dan hari. Setiap malam, mereka saling mendukung dan datang ke pintu masuk desa. Mereka melihat jalan tanah di depan desa, dan berharap kamu akan kembali. Pada titik ini, mereka berdua berkata, orang tua itu menghela nafas dan menyodok dahi Xiao Chen dengan keras, berkata, "Kamu anak yang kejam, sudah 8 tahun sejak kamu pergi 8 tahun lamanya di sana untuk lelaki tua itu." Rambut mereka telah memutih. Air mata mengalir di pipi Xiao Chen. Dia menamparkan mulutnya dengan keras dan berkata, "Ini salahku, ini salahku." Kedua orang tua itu laki-laki meraih tangannya dan berkata, "Saya pikir kamu sudah melakukannya. Kalau tidak, kenapa kamu tidak kembali? Jangan khawatir, orang tuamu masih di sini, tapi..." "Oh, ada apa? Apa yang terjadi?" Alisnya berdiri saat itu. Itu masih Chen Xi dari sebelumnya. Begitu kamu melihatnya, gangster dari 10 mil dan 8 desa harus jujur selama 10,5 hari, dan motivasi mereka tidak berkurang. Kedua lelaki tua itu menghela nafas, tapi kali ini, bukan preman di dekatnya. Ya ampun, agama negara di Kyushu yang menyebabkan masalah. Ini memaksa semua pria, wanita dan anak-anak di desa, bahkan orang-orang berusia 50 tahun dan remaja, untuk membangun sebuah proyek besar, di hulu Sungai Kuning, katanya untuk membangun semacam menara Zulong, dan ada lagi yang mengatakan untuk membangun jembatan kematian Simen Tongtian. Sekarang, hanya ada orang tua seperti kita, berusia 70-an menunggu untuk dimasukkan ke dalam peti mati, dan beberapa anak di bawah usia 10 tahun. Sungguh dosa. Kedua orang tua itu berkata marah dan cemas. Dia berkata, banyak orang meninggal saat membangun proyek Lao Shishi. Hanya orang tuamu yang melihat ke pintu masuk desa. Tapi sekarang setiap senja, orang-orang berusia 70 atau 80 tahun datang ke sini untuk melihat jalan Loes. Takut jika anak-anakmu tidak bisa kembali. Kamu takut orang-orang berambut putih akan melakukannya. Suruh orang-orang berambut hitam pergi. Orang tua. Orang tuamu juga harus membangun platform naga leluhur itu setiap hari, atau benda sialan yang disebut jembatan kematian Tongtian. Tak seorang pun di desa ini yang berusia lebih dari 50 tahun yang lama terhindar. Sialan, dua sinar cahaya menyilaukan keluar dari mata Xiao Chen, dan ujung tajamnya menghancurkan pohon willow di sebelahnya. Kedua lelaki tua di sebelahnya terkejut dan tercengang. Mereka menangkapnya dan berkata, "Nak, jangan bertindak sembarangan. Pamanku tahu bahwa kamu tahu seni bela diri, tetapi kamu tidak bisa melawan pemerintah. Jika tidak maka akan terjadi, akan membawa masalah ke desa kita. Ini bencana besar. Paman, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah. Aku akan pergi ke hulu untuk melihatnya." Tidak. Kedua lelaki tua itu berpelukan lengannya erat-erat, takut dia akan membuat kesalahan, yang membuat Xiao Chen tidak berdaya dan berkata, "Aku benar-benar tidak akan menimbulkan masalah."
Aku baru saja kembali dan aku hanya ingin melihat orang tuaku untuk pertama kalinya. Matahari sudah terbenam sekarang. Kamu tidak perlu pergi. Mereka seharusnya sudah berangkat. Jangan khawatir, orang tuamu akan baik-baik saja. Mereka biasanya sangat baik, dan karena kepergianmu yang tiba-tiba, semua orang di dalam desa sangat simpatik. Mereka merawatnya dengan baik. Bahkan jika mereka pergi ke tanggul sungai, mereka tidak perlu melakukan pekerjaan yang berat atau melelahkan. Petik 2. Terlihat bahwa kedua orang tua itu sangat takut dengan hal-hal tersebut, disebut agama nasional di Jeosu. Takut Xiao Chen akan menimbulkan masalah dan membawa bencana ke desa. Xiao Chen merasa sangat aneh. Dulu, agama nasional tidak pernah disebutkan. Setelah beberapa kali ditanyai, dia akhirnya mengerti bahwa agama nasional ini baru disegel dalam 2 tahun terakhir, dan langsung menjadi sekte teratas di dunia. Dikatakan bahwa ada dewa abadi dalam agama yang pernah menggunakan sihirnya yang kuat untuk mengendalikan angin dan hujan di istana, menyebarkan kacang untuk membuat tentara, dan bahkan memanggil tentara dan jenderal surgawi, yang mendapat kepercayaan kaisar. Matahari memang akan segera terbenam. Tak ingin membangkang kepada dua orang tua di hadapannya, Xiao Chen kembali ke rumahnya setelah 8 tahun berpisah. Sepertinya, tidak pernah berubah. Segala sesuatu di halaman tetap seperti sebelumnya, seolah-olah dia hanya pergi sebentar. Ketika dia membuka pintu kamarnya sendiri, dia melihat spraynya bersih, selimutnya terlipat rapi, dan meja serta kursi kayunya tidak ada bedanya dengan saat dia pergi. Hidung Xiao Chen terasa perih, ia tahu hal ini harus dijaga oleh ibunya yang gemar membersihkan rumah setiap hari. Sang ibu khawatir ketika putranya melakukan perjalanan ribuan mil. Terlihat dari betapa ibunya sangat merindukannya. Saat saya datang ke rumah orang tua saya, masih rapi seperti dulu. Secara tidak sengaja, dia melihat beberapa pisau kayu kecil dan pedang kayu kecil di samping bantalnya. Ini adalah... Xiao Chen merasakan matanya dipenuhi kabut. Dia suka menari dengan pisau sejak dia masih kecil, yang diukir ayahnya untuknya. Ketika dia besar nanti, pisau ini disimpan di ruang samping, tapi sekarang, pisau itu diletakkan di atas bantal oleh orang tuanya. Ini hilang. Orang tuanya sangat merindukannya dan selalu menantikan kepulangannya. Mereka menemukan semua mainan masa kecilnya dan meletakkannya di atas bantalnya. Ini adalah kerinduan yang sangat dalam. Orang tua yang kesepian di tahun-tahun terakhirnya memiliki harapan yang kuat pada mereka hati. Semoga dia segera kembali. Dengan air mata mengalir di pipinya, Xiao Chen dapat membayangkan kepedihan dan kesepian orang tuanya di tahun-tahun terakhirnya, dan sangat merindukannya. Orang tua senja itu menantikan kembalinya pengembara yang jauh dari rumah. Dia tidak percaya bahwa putranya yang hilang mengalami kecelakaan. Dia menantikannya siang dan malam. Di dalam rumah, Xiao Chen memilih helaian rambut seputih salju. Orang tuanya sudah tua sekali. Rambutnya yang tadinya beruban, kini benar-benar putih. Ia merasa sedih di dalam hatinya. Jika kamu ingin bertemu orang tuamu, kamu harus menemui orang tuamu sekarang. Xiao Chen menyingkirkan kedua lelaki tua yang mengejarnya dan bergegas ke pintu masuk desa, di mana sudah ada selusin lelaki tua dan selusin anak-anak memandangi jalan tanah di depan desa. Hei, itu Chenxi. Chenxi sudah kembali. Titik petik 2. Ini benar-benar Chenxi. Telah diperpanjang ratusan tahun, dan penampilannya masih sama seperti 20 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, para tetua di desa mengenalinya, dan beberapa anak menatapnya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang tua itu segera mengelilinginya dan menanyakan keberadaannya selama ini. Saat itu, seorang anak berteriak gembira, "Saya kembali, saya kembali." Di kejauhan,
Di ujung jalan Loes, orang tua dan muda di desa kembali, dan mereka semua saling membantu. Agama negara terkutuk itu menggunakan manusia sebagai hewan ternak. Orang tua di desa itu merasa sangat tertekan dan berkata, lebih dari selusin orang telah meninggal di desa ini. Entah berapa lama lusinan orang yang tersisa dapat bertahan. Di kejauhan, seorang wanita tua dengan rambut seputih salju berseru dan tersandung. Sepatunya terjatuh, dan dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia bertelanjang kaki, dengan air mata mengalir di wajahnya, dan terjatuh di jalan Loes beberapa kali. "Ibu!" teriak Xiao Chen, bergegas mendekat, berlutut sambil menjatuhkan diri, dan menopang lelaki tua itu. "Chenzi, anakku, benarkah itu kamu?" Anakku, kamu akhirnya kembali." Rambutnya sudah lama memutih, wajahnya dipenuhi kerutan, dan raut wajah melankolis. Wajah Amal ekspresinya berangsur-angsur memudar. Dia memegang kepala Xiao Chen dan menangis dengan keras. Tangannya yang kapalan mengusap pipi Xiao Chen dengan kuat. "Nak, anakku." Ibu Xiao Chen terus mengulangi dua kalimat ini. Air mata terus mengalir, dan dia mengusap wajahnya dengan kuat. "Nak, ayah." Xiao Chen juga tersandung, berlumuran lumpur, senyum gembira muncul di wajahnya yang lelah dan kuyu, rambut putihnya begitu mencolok, dan kerutan menumpuk, menunjukkan usianya. "Ayah." Xiao Chen berlutut dan maju beberapa langkah, dan keluarga itu menyatukan kepala dan menangis. Segala sesuatu di dunia ini mungkin palsu, kecuali cinta antar orang tua. Setelah 8 tahun berpisah, Xiao Chen akhirnya kembali ke dunia. Xiao Chen memeluk erat orang tuanya yang sudah lanjut usia, hatinya sedih dan air mata mengalir di wajahnya. Orang tuanya benar-benar tua, tapi dia tidak ada selama bertahun-tahun. Melihat orang tuanya yang berambut putih dan merasakan kapalan di telapak tangan mereka, Xiao Chen merasa patah hati sekaligus merasakan luapan amarah bekerja keras sama sekali. Tapi orang tuanya sangat menderita di tahun-tahun terakhir mereka, dan telapak tangan mereka dipenuhi kapalan. Ini, semua disebabkan oleh agama negara. "Xiao Chen, benarkah itu kamu?" "Xiao Chen, kamu kembali." Petik 2. Xiao Chen, nak, sudah 8 tahun sejak kamu pergi. Tentu saja, mereka yang berada di tengah semuanya adalah teman yang baik untuk tumbuh dewasa. "Ini aku kembali." Xiao Chen memandang mantan teman-temannya ini dengan perasaan campur aduk dan memanggil nama mereka satu persatu, Da Zhou, Xiao Hu, Erbing, Xiukai, Bao. "Ini aku." Petik 2. "Ya, aku." Tangan besar terulur dan memegang erat Xiao Chen. Orang tua Xiao Chen menitikkan air mata kebahagiaan dan tersenyum ketika mereka melihat Xiao Chen mengenali mantan pasangannya. Pada saat ini, seseorang mulai menangis. "Xiao Chen, kamu kembali. 3 teman kita yang tumbuh bersama telah meninggal. Jika kamu tidak kembali, aku khawatir kami tidak akan dapat melihatmu." Pada saat ini, semuanya masuk, desa itu sangat menyedihkan. Itu adalah desa kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 100, tetapi lebih dari selusin orang telah meninggal belum lama ini. Para sahabat semuanya berlumuran lumpur, kelelahan, dan ada bekas cambuk di tubuh mereka. "Apakah kamu ingat Da Zuang? Dia memiliki temperamen yang jujur, tetapi dia dipukuli sampai mati setelah dia menentang pengawas di tepi Sungai Kuning. Ada juga Xiao Han, yang lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih kecil dan tidak bisa bekerja keras sama sekali. Meskipun semua karyanya dibagikan kepada kami seringkali, aku masih kelelahan. Dan Xiao Hai, Da Zuang, Xiao Han, Xiao Hai, teman masa kecil yang baik, dibiarkan begitu saja.
Melihat orang tuanya dan kemudian teman-temannya yang kelelahan, Xiao Chen merasakan gelombang kemarahan di hatinya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika anak-anak ini tidak memindahkan batu dan tanah untuk kita akan mati karena kelelahan di tepi Sungai Kuning. Ayah Xiao Chen memiliki perasaan campur aduk. Ibu Xiao Chen sedang menyeka air mata untuk sekelompok anak di matanya. Aku kembali dan aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Xiao Chen berdiri tegak, memandang ke arah hulu Sungai Kuning, dan menembakkan dua sinar cahaya dingin. Chen Zi, tolong jangan main-main. Itu agama negara Kyushu. Kekuatannya luar biasa. Tidak hanya penduduk desa di dekat Sungai Kuning yang direkrut sebagai kuli, tetapi ratusan ribu budak didatangkan dari seluruh negeri. Tidak ada seorang pun berani melawan. Orang-orang tua itu menghela nafas satu demi satu. Ya, Xiao Chen, tolong jangan main-main. Bahkan teman masa kecil Xiao Chen juga mencoba membujuknya, dengan mengatakan, kami tahu kamu tahu seni bela diri. Kamu telah berlatih di luar sejak kamu masih remaja, dan keterampilanmu luar biasa. Namun, orang-orang agama negara lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa utusan patroli mereka benar-benar bisa terbang. Mereka tahu sihir. Petik 2. Ya, paling banyak satu kali, kami telah melihat selusin anak muda orang-orang menerbangkan pedang terbang. Terbang di udara, ke hulu sepanjang Sungai Kuning. Pria-pria itu tampan dan wanita-wanita secantik bunga, tetapi mereka tanpa ampun dalam serangan mereka. Saya pernah melihat mereka memegang pedang terbang, tetapi cantik gadis mengambil tindakan sendiri, pedang terbang menembus langit, dan dengan sedikit putaran, pedang itu memotong kepala lebih dari selusin master seni bela diri. Xiao Chen mengerutkan kening, apa yang terjadi di dunia manusia. Sebenarnya ada guru-guru seperti itu. Tampaknya tidak hanya ada satu atau dua. Tampaknya yang disebut agama negara memiliki banyak praktisi seperti itu. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Xiao Chen harus berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Namun, dia tetap berjanji akan segera mencari cara agar semua orang keluar dari masalah. Bagaimana kita bisa terus membiarkan orang tua kita melakukan kerja paksa? Bagaimana kamu bisa melihat temanmu menderita? Tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk tidak mengambil tindakan, tetapi dia harus membuat beberapa rencana. Bagaimanapun, orang-orang di sekitarnya tidak seperti dia dan dapat mendominasi dunia Sungai Kuning. Setelah kembali ke rumah, hampir semua orang di desa datang untuk melihat kembalinya Xiao Chen. Ini adalah kesederhanaan sebuah desa kecil. Hanya ada sekitar 30 rumah tangga, dan jika ada rumah tangga yang memiliki sesuatu untuk dilakukan, semua orang akan membantu. Sudah sangat larut saya mengirim paman-paman dan teman-teman itu. Orang tuanya memegang tangannya dan mengucapkan kata-kata yang tak ada habisnya untuk mengungkapkan kerinduan mereka padanya selama bertahun-tahun. Xiao Chen mendengarkan dalam diam, berusaha untuk tidak menangis. Saat mereka berbicara, kedua lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu dan menghela nafas panjang. Ada apa dengan ayah dan ibu? Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang di hatimu? Xiao Chen memandang orang tuanya dengan bingung. Ruo Shui datang mengunjungi kami beberapa kali setiap tahun, tapi setelah dia datang awal tahun lalu, dia meninggalkan kami lebih banyak uang daripada yang bisa kami habiskan seumur hidup dan tidak pernah muncul lagi. Ekspresi Xiao Chen segera mengeras. Jangan salahkan gadis lain. Ayah Xiao Chen menghela nafas, dia seumuran denganmu dan telah menunggumu selama 7 tahun. Gadis dari keluarga biasa menikah ketika mereka berumur 14 atau 15 tahun, tapi dia sudah berumur 20 tahun, 7. Dia belum menikah,
Jadi dia dianggap gadis tua yang tidak bisa menikah di Kyushu. Sejujurnya, kami, pasangan tua, telah membujuknya berkali-kali untuk tidak menunggumu. Xiao Chen ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku terasa tersumbat. Dia meninggalkan banyak perhiasan tahun lalu dan tidak muncul lagi sejak itu. Ibu Xiao Chen menghela nafas dan berkata, gadis yang baik. Dia lebih cantik dari peri dalam lukisan. Dia juga berpengetahuan luas, bijaksana, lembut dan berbudi luhur. Dia adalah peri Guanghan. Saya tidak akan pernah mengubah menantu perempuan saya seperti ini. Petik 2. Xiao Chen berjalan ke jendela dan diam-diam memandangi bintang-bintang di langit. Dia telah siap secara mental untuk hasil ini, tetapi dia masih merasa sedikit pahit. Apakah ini hanya terlambat 1 tahun? Apakah Ruo Shui ditakdirkan menjadi air yang mengalir dalam hidupnya? Menatap langit berbintang, Xiao Chen berbisik pada dirinya sendiri, aku diam-diam memberkatimu. Aku berdoa untukmu dari jauh.